Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maulana Nur Fajri. Saya adalah mahasiswa teknik sipil di Institut Teknologi Bandung. Sekarang saya sedang menempuh pendidikan di semester 6. Oke. Jadi pada kesempatan ini saya ingin membagikan ilmu yang telah saya dapatkan di teknik sipil, lebih spesifiknya tentang mekanika tanah. Namun sebelum dilanjut, saya ingin menyampaikan bahwa saya adalah mahasiswa yang perlu banyak belajar ya. Jadi jika nanti ada penyampaian materi yang kurang tepat, mohon maaf, mohon dikoreksi dan mohon dimaklumi. Namun saya di sini akan berusaha untuk menyampaikan materi dengan baik. Oke. Nah, sebelum ini kita lihat gambar-gambar berikut. Jadi ini ada gedung ya, ada gedung yang berada di atas permukaan tanah. Ya, terus di sini juga ada jembatan. Jembatan ini juga dia berada di atas permukaan tanah. Oke. Nah, di sini kita lihat ada jalan ya, jalan tol yang berada di atas permukaan tanah. Terus juga ada bendungan yang ada di atas permukaan tanah. Terus ada konstruksi offshore yang berada di atas permukaan tanah juga. Ya, walaupun dia berada di laut, tapi konstruksinya dia menancap di permukaan tanah yang ada di laut. Nah, jadi bangunan-bangunan atau konstruksi yang sebelumnya itu ternyata semuanya berada di atas permukaan tanah. Berarti kondisi dan perilaku tanah itu sangat mempengaruhi pembangunan konstruksi tersebut. Nah, kondisi tanah asli ya kenyataannya itu tidak 100% bagus. Ya, jadi pada saat membangun konstruksi ternyata tanah yang berada di sekitar lingkungan itu tidak 100% bagus. Banyak kegagalan yang disebabkan oleh tanah yang tidak memadai. Tuh. Nah, contoh kegagalan konstruksi akibat dari tanah yang kurang memadai itu seperti adanya longsor. Ini longsor. Kemudian ini juga longsor ya di jalan. Nah, longsor ini disebabkan karena kekuatan geser tanah itu kekuatan geser tanah itu lebih kecil dari beban geser di sepanjang bidang longsor atau bidang keruntuhan. Karena dia lebih kecil ya, kekuatan gesernya lebih kecil, maka tanah tidak mampu menahan beban geser sehingga terjadi longsor. Gitu. Nah, terus ini adalah fenomena likuifaksi ya, di mana tanah itu kehilangan kekuatan gesernya sehingga bangunan tersebut dia akan mengalami penurunan seperti yang digambar ini, penurunan yang luar biasa. Ini fenomena likuifaksi, jadi seolah-olah si tanah itu dia mencair karena kekuatan geser yang dimiliki tanah itu sama dengan 0. Nah, terus ini ada fondasi dari gedung yang tidak kuat ya, menahan beban, daya dukung tanahnya tidak kuat sehingga dia ya di bagian fondasinya dihancur gitu. Dan masih banyak lain masalah-masalah yang disebabkan oleh kondisi tanah yang kurang memadai. Oleh sebab itu sangat penting bagi kita seorang insinyur sipil untuk memperhatikan kondisi tanah sebelum membangun konstruksi. Oleh sebab itu muncullah suatu ilmu yang mempelajari tentang masalah-masalah tadi, yaitu ilmu geoteknik. Jadi apa sih rekayasa geoteknik itu? Jadi rekayasa geoteknik adalah cabang teknik sipil yang mempelajari perilaku tanah dan memberikan solusi atas masalah pertanahan yang terjadi di lapangan. Jadi intinya
geotek ini belajar tentang perilaku tanah dan memberikan solusi atas masalah yang terjadi di lapangan. Oke. Nah, masalah apa sih yang sering terjadi di lapangan? Tadi sempat disinggung ya sebelumnya. Jadi masalah yang sering terjadi yang pertama, stabilitas lereng yang tidak memenuhi standar sehingga menyebabkan longsor. Terus daya dukung tanah yang kurang memadai, terus penurunan tanah yang berlebihan, terus penurunan tanah yang tidak merata, likuifaksi, terus pengembangan dan penyusutan tanah yang ekstrim. Ini adalah masalah-masalah yang sering terjadi di lapangan ya. Nah, terus dari ilmu geotek ini dibagi menjadi beberapa cabang ilmu yang ada yang disebut dengan mekanika tanah, ada rekayasa fondasi, ada struktur bawah tanah dan batuan. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan tentang mekanika tanah. Jadi mekanika tanah itu terdiri dari dua bagian, dan mekanika tanah 1. Nah, mekanika tanah 1 ini daftar isinya ya seperti yang teman-teman lihat ya, yang ada di sini. Ada partikel tanah dan komposisi tanah, ada klasifikasi tanah, aliran air dalam tanah, ada tegangan pada suatu massa tanah, ada kemampuan tanah, ada pemadatan tanah. Nah, sedangkan mekanika tanah 2 belajar tentang kekuatan geser tanah, tekanan tanah lateral, daya dukung tanah fondasi dangkal, stabilitas lereng, penyelidikan tanah di lapangan. Nah, referensi buku yang saya gunakan yaitu buku yang dibuat oleh Braja M. Das ya. Ada jilid 1 untuk mekanika tanah 1 dan jilid 2 untuk mekanika tanah 2. Dan beberapa referensi dari PPT dosen. Ya, mungkin itu saja pengenalan dari ilmu geotek. Semoga teman-teman merasa tertarik untuk belajar ilmu geotek ini, karena ilmu geotek ini sangat berguna ya untuk keselamatan, kenyamanan suatu konstruksi. Oke, terima kasih teman-teman.